Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nia Nurhanifah, NIM 186100058 dari kelas Analisis Real 2C. Kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah Analisis Real 2C yang diampu oleh Budian Maharani, MSI. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan tugasnya, di sini saya memiliki sebuah kalimat penyemangat ya dari Imam Syafi'i. Jadi kalimatnya itu berbunyi seperti ini. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Dari kalimat ini kita tahu bahwa semangat belajar itu harus ada di setiap diri kita. Karena apa? Dengan belajar kita bisa tahu sesuatu gitu. Dengan belajar sama aja kita membuka jendela pikiran kita, dan insya Allah dengan belajar kesuksesan itu ada di masa depan kita. Amin. Oke, lanjut. Nah, di nomor 1 kita akan membahas tentang definisi limit barisan, kemudian membahas tentang contoh barisan yang konvergen dan contoh barisan yang tidak konvergen atau divergen. Nah, oke, next. Nah, limit barisan. Jadi, limit barisan itu apa sih sebenarnya? Jadi, seperti ini. Misalkan, W itu sama dengan XN. Sama dengan X1, X2, X3, X4, sampai N. Nah, XN ini itu adalah barisan bilangan real. Bilangan real XN itu disebut limit barisan dari W dan dinotasikan dengan limit N mendekati tak hingga dari XN sama dengan W. Berlaku untuk setiap epsilon positif, ada suku ke K positif juga. Sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari K, berlaku XN dikurangi W kurang dari epsilon. Nah, dari contoh ini yang di atas ini perlu kita ketahui, jika N-nya itu semakin besar, maka akan semakin ke kanan. Ya, atau semakin ke kanan, maka nilai dari XN-nya atau suku ke N-nya itu akan semakin dekat menuju W. Nah, jadi kalau dari kalimat ini kalian sedikit bingung, aku kasih ilustrasinya ya. Jeng jeng. Ini peta Jawa Timur. Peta Provinsi Jawa Timur. Di sini banyak banget kota-kota yang ada di Jawa Timur. Ilustrasinya mulai dari mana ya? Dari sini aja deh, dari Pacitan. Gini kalau gitu. Misal saya itu melakukan perjalanan dari kota Pacitan menuju kota Malang. Lumayan jauh ya, melewati 3 kota. Nah, kota-kota di sini itu adalah suku-suku dari barisan tersebut. Nah, sebut saja ini Tulungagung. Tulungagung ini sebagai suku K dan Malang ini adalah W tujuannya. Jadi dari sini semakin ke kanan kita akan semakin mendekati kota tujuan. Jadi semisal deh ya dari Pacitan, terus kita menuju ke Trenggalek. Setelah dari Trenggalek kita melewati Tulungagung. Kemudian setelah dari Tulungagung kita melewati Blitar. Setelah dari Blitar kita baru akan menuju ke Malang. Nah, jadi intinya kan semakin ke kanan kita akan semakin sampai ke tujuannya. Gitu. Ibarat kalian semakin semangat belajar, misal kalian tujuannya mau jadi sukses, jadi kalian harus melewati dulu dari SD, dari TK dulu deh, dari TK ke SD,
terus SMP, SMA, bisa juga sarjana, bisa juga enggak. Nah, di situ sukses. Nah, sukses ini adalah tujuan kita. Jadi, semakin dekat jarak kita menuju suku tersebut, maka semakin dekat pula kita menuju tujuannya, menuju tujuan kita. Kalau di ilustrasi ini Malang ya, kalau tujuan kita kan pastinya adalah sukses, itu tujuan kita. Menjadi orang sukses dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, lanjut, next. Di sini ada pembahasan dari contoh barisan yang konvergen. Jadi di sini diberikan satu barisan 3n ditambah 1 per 2n ditambah 5. Itu sama dengan 3 per 2. Tapi di sini soalnya, contoh soalnya ya, itu buktikan bahwa barisan limit n mendekati tak hingga dari 3n plus 1 per 2n plus 5 itu sama dengan 3 per 2 adalah konvergen. Nah, pembuktiannya berdasarkan definisinya tadi. Jadi, ambil sembarang epsilon positif, akan dicari suku K-nya itu juga positif. Sehingga N itu lebih dari K. Maka berlaku 3N ditambah 1 per 2N ditambah 5 dikurangi 3 per 2 kurang dari epsilon. Berdasarkan faktanya, N lebih dari K. Didapatkan 1/N itu kurang dari 1/K. Nah, dari sini bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Perhatikan bahwa 3N ditambah 1 per 2N ditambah 5 dikurangi 3 per 2 itu sama dengan 6N plus 2 dikurangi 6N min 15 per 4N ditambah 10. Dari sini nggak usah dijelaskan ya, karena kita harus menyamakan penyebutnya untuk mengoperasikan. Ya, ini operasi pecahan. Pasti kalian udah tahu. Kemudian kita jumlahkan seperti biasanya dan diperoleh itu min 13 per 4N tambah 10 sama dengan min 13 per 4N ditambah 10 itu kurang dari 13 per 4N. Nah, 13 per 4N ini lebih dari 13 per 4K. Nah, karena yang diinginkan itu adalah 3N plus 1 per 2N ditambah 5 dikurangi 3 per 2 ini lebih dari epsilon, maka dapat dipilih 13 per 4K itu kurang dari epsilon. Demikian hingga K itu lebih dari 13 per 4 epsilon. Nah, jadi untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 itu dapat dipilih K lebih dari 13 per 4 epsilon. Sehingga N itu lebih dari K. Nah, maka 3N ditambah 1 per 2N ditambah 5 dikurangi 3 per 2 itu lebih dari 13 per 4K. Nah, 13 per 4K ini kurang dari epsilon. Jadi, limit N mendekati tak hingga itu 3N ditambah 1 per 2N ditambah 5 sama dengan 3 per 2 itu terbukti. Nah, seperti itu. Kemudian, coba kalau misalkan ini kita cari suku pertama sampai suku kelimanya. Jadi, U1-nya, U1. Kok U1 sih? Bukan U ya, kita tadi pakainya X. Jadi keinget deret aritmatika, deret
deret geometri. X1. X1-nya itu sama dengan berapa? Sama dengan 4 per berapa? 4 per 7. Kemudian X2-nya itu sama dengan 7 per 9. Nah, X3-nya. X3-nya adalah 10 per 11. X4-nya sama dengan 13 per berapa? 2 kali 4, 8, tambah 5, 13. Jadi bisa disebut juga 13 bagi 13 itu kan 1. Selanjutnya X5-nya sama dengan berapa ini? X5-nya 16 per 15. Jadi kalau misalkan kita buat barisan gini ya, Xn itu sama dengan 4 per 7, 7 per 9, 10 per 11, 1, 16 per 15. Ini untuk X-N-nya ya. Ini 1 sampai 5. Nah, ini aku kasih titik-titik. Itu artinya masih ada nilai-nilai titik-titik yang atau suku-suku yang setelahnya 16 per 15 ini. Gitu. Nah, oke, selanjutnya next. Nah, ini adalah barisan yang tidak konvergen atau divergen. Tunjukkan bahwa barisan Xn, n kuadrat per n ditambah 1 ini divergen. Kita pakai ini. Kita hitung dulu dari nilai limitnya. Jadi limit n mendekati tak hingga itu dari n kuadrat per n ditambah 1. Nah, di sini nanti kita akan memperoleh limit n kuadrat dikali 1 per n kuadrat per n plus 1 dikali 1 per n kuadrat. Jadi di sini nanti kita bisa mencoret ini, kita coret ini ketemunya 1. Nah, n plus 1 sama ini kita kalikan, ketemunya adalah ini. 1 per 1 per n ditambah 1 per n kuadrat. Nah, jadi kita peroleh limit 1 per 0 ditambah 0 sama dengan tak hingga. Dihapus dulu, sama dengan tak hingga. Nah, karena nilainya tak hingga ini, barisan Xn sama dengan n kuadrat per n ditambah 1, ini tuh divergen. Seperti itu. Jadi barisan yang tak konvergen itu barisan yang tidak memiliki nilai di nilai limit di suatu titik. Nah, oke, selanjutnya nomor 2. Sebentar, saya baca dulu soalnya. Jelaskan definisi limit X mendekati C dari sebuah fungsi fx sama dengan L. Nah, tentukan nilai limit X mendekati 2 dikali 1 per 2x min x kuadrat dan buktikan. Jadi ya lebih lengkapnya gini, definisi limit fungsi beserta contohnya. Nah, limit fungsi. Apa sih limit fungsi itu? Jadi, kita diberikan
bentuk dari limit fungsi itu seperti ini. Limit X mendekati C dari fungsi fx sama dengan L. Berlaku untuk setiap epsilon positif ada delta positif. Sedemikian hingga X dikurangi C itu kurang dari delta. Sehingga fx dikurangi L kurang dari epsilon. Di sini yang perlu kita ketahui, apa sih bedanya limit fungsi sama limit barisan? Jadi bedanya limit fungsi dan limit barisan, kalau limit barisan itu berbicara tentang suku ke. Jadi limit barisan itu dia identik dengan suku ke. Limit barisan itu selalu identik dengan suku ke. Suku ke. Sedangkan limit X mendekati C dari fungsi fx sama dengan L atau limit fungsi ini, dia itu membahas tentang jarak. Bahas tentang jarak. Nah, ini ada syaratnya. C itu merupakan titik kumpul domain F atau cluster point dari domain F. Nah, di sini ada yang perlu kita ketahui bahwa sebuah fungsi disebut mempunyai limit jika dan hanya jika if and only if. Bentar. Baik, saya lanjutkan. Tadi sampai ini ya. Jadi sebuah fungsi itu disebut mempunyai limit jika dan hanya jika di antara limit kiri dan limit kanannya memiliki besar nilai yang sama. Jadi kalau misalkan sebut saja di sini ada, misal di sini, bentar, semisal di sini itu adalah 3. Nah, kemudian di sini ada sebuah titik 5. Di sini ada juga sebuah titik 2. Kok 2 sih? 1. Mohon maaf, Bu, maksudnya 1 di sini ya. Nah, di sini 1. Nah, jaraknya dari jarak yang kanan ini itu kan 2. Nah, jarak yang kiri ini tuh juga 2. Nah, jadi fungsinya ini nanti memiliki limit. Karena limit atau jaraknya di kiri dan kanan, itu sama. Seperti itu. Lanjut. Di sini tentukan nilai limit X mendekati 2 dari sebuah fungsi seper 2X min X kuadrat. Dan buktikan. Nah, jadi kita punya limit X mendekati 2 itu dari fungsi 1/2X min X kuadrat. Jadi di sini nanti ada limit. Ini saya kurang di sini ada limitnya. Tim 1/2 kali 2 min 2 kuadrat. Kita substitusikan aja ya. Jadi nanti di sini diperoleh nilai limit 1/4 min 4 sama dengan limit 1/0 sama dengan tak hingga. Jadi nilai limit dari fungsi 1/2x min x2 di mana x-nya itu mendekati 2, nilainya adalah tak hingga. Untuk pembuktiannya, pertama ambil sembarang alfa di R. Akan dicari delta positif sehingga 0 kurang dari x min 2 kurang dari delta. Saya ulangi, sehingga 0 kurang dari nilai mutlak x min 2 kurang dari delta.
maka 1/2x min x kuadrat ini lebih dari alfa. Nah, karena dimintanya itu 1/2x min x kuadrat itu lebih dari alfa, maka 1/alfa itu harus lebih besar dari x min 2, dan x min 2 ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, berdasarkan faktanya, 0 kurang dari nilai mutlak dari x min 2 kurang dari delta. Sama dengan x ini sama dengan, kita rubah dulu di dalamnya, nilai yang di dalamnya ini. Kita rubah bentuknya, karena kita tahu bahwa nilai mutlak x berdasarkan sifat dari nilai mutlak ya, itu x min 2 dari sebuah definisi nilai mutlak ya, itu sama dengan x min 2 dan min x min 2. Di sini untuk x-nya lebih dari sama dengan 2. Mohon maaf ya, tulisan saya tidak terlalu rapi. Dan di sini untuk x yang kurang dari 2. Nah, di sini saya memakai yang ini. Jadi, saya pakai yang definisi nilai mutlak yang ini yang bawahnya. Jadi sebentar. Ini saya kalikan x ya, supaya yang sini, dan juga ini harus supaya sama. Jadi saya kalikan x. Nah, ini sudah saya rubah bentuknya. Kemudian saya kalikan dengan x. Kanan kiri saya kalikan dengan x. Jadi x kali delta, dan di sini x dikali dengan nilai mutlak min dalam kurung x min 2. Setelah itu saya kalikan, diperoleh min x plus 2. Ini. Nah, kalau sudah saya kalikan dengan x-nya, diperoleh min x kuadrat plus 2x, atau juga bisa ditulis menjadi 2x min x kuadrat. Jadi diperoleh 0 kurang dari 2x min x kuadrat kurang dari x dikali delta. Nah, dapat dipilih x dikali delta ini itu sama dengan 1/a. Nah, jika dan hanya jika delta itu sama dengan 1/x dikali a. Sehingga 0 kurang dari nilai mutlak x min 2 kurang dari delta, sama dengan 1/x kali alfa. Oh ya, saya ulangi ya dari sini tadi. Di sini x kali delta sama dengan 1/alfa. Jika dan hanya jika delta sama dengan 1/x dikali alfa, sehingga 0 kurang dari nilai mutlak x dikurangi 2, kurang dari delta sama dengan 1/x kali alfa. Maka x dikali nilai mutlak min x plus 2 itu sama dengan 2x min x kuadrat, kurang dari x dikali delta. Nah, deltanya ini tadi itu kan 1/x kali alfa kan? Seperti ini kan. Jadi kita rubah ya bentuk deltanya ini. Deltanya kita ganti dengan yang ini tadi. Jadi x kali delta itu sama dengan x dikali 1/x kali alfa. Nah, ini bisa kita operasikan, bisa kita bagi. Itu sama dengan 1/alfa. Jika dan yang jika alfanya ini kurang dari 1/2x min x kuadrat. Nah, ini bentuk ini dan juga bentuk yang di atas ini kan sudah sama ya. Jadi, limit x mendekati 2 dari sebuah fungsi, yaitu fungsi 1/2x min x kuadrat, itu tak hingga. Jadi, limit ini itu terbukti. Oh ya,
Ini tadi limitnya kita sebut divergen. Nah, seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan bentuk-bentuk fungsi yang tidak memiliki nilai limit di suatu titik. Nah, di yang pertama ini ada yang namanya terputus. Di sini diberikan sebuah grafik atau plot. Plot ini dari fungsi X nilai mutlak X-2 per X-2. Nah, menurut definisi nilai mutlak, itu dapat didefinisikan nilai mutlak X-2 itu sama dengan X-2 untuk X lebih dari sama dengan 2 dan min X, saya ulangi, min dalam kurung X-2 untuk X kurang dari 2. Sehingga limit kiri dari fx itu adalah limit x mendekati 2 min itu sama dengan min dalam kurung x-2 per x-2 sama dengan limit x min, saya ulangi, limit x mendekati 2 min itu min 1. Jadi limit min 1 itu sama dengan min 1. Dan limit kanan dari fx adalah limit x mendekati 2 positif dari x-2 per x-2. Nah, sama dengan limit 1 dan sama dengan 1. Sehingga diperoleh limit fx yang dari kiri itu tidak sama dengan limit fx yang dari kanan. Jadi limit x mendekati 2 min dari fx itu tidak sama dengan limit x mendekati 2 plus dari fx. Nah, akibatnya fungsi fx sama dengan nilai mutlak x-2 per x-2 tidak memiliki limit di titik x sama dengan 2. Sekarang kita lihat grafiknya. Di sini kan tidak ada ya nilai limit di titik x sama dengan 2. Di sini kan dia artinya kan terputus. Sini. Seperti itu. Kemudian ada bergelombang. Nah, apakah fx sama dengan sin per x mempunyai limit? Nah, pembahasannya ketika x dekat dengan 0, nah ini, maka kan ini kan dekat ya, di sini kan ada 0. Nah, ini kan fx-nya kan akan bergelombang nih, bergelombang atau berfluktuasi tak terbatas antara min 1 dengan 1. Jadi semakin dekat dengan 0, dia itu fluktuasinya tuh kayak lebih banyak, lebih bergelombang. Nah, bagaimanapun ketika kita memilih itu deltanya lebih dari 0, kita dapat memilih X1 dan X2 yang jaraknya dari titik 0 itu kurang dari delta. Sehingga berlaku sin seper X1 dan sin seper X2. Jadi kalau misalkan fungsi X dari sin seper X itu tidak mempunyai limit. Jadi belum dikasih kesimpulan ya. Jadi fx sama dengan sin seper x tidak mempunyai limit. Tidak mempunyai limit. Nah, kalau misalkan cos seper x gimana? Tan seper x gimana? Kemarin saya nyoba
cos per X itu juga tidak memiliki limit. Tapi saya memilih sin per X. Saya nggak jadi memilih cos per X kemarin. Nah, selanjutnya adalah yang tak terbatas. Jadi kita ulang lagi ya, yang pertama tadi itu adalah terputus, yang kedua itu bergelombang atau berfluktuasi, yang ketiga itu tak terbatas. Salah satu bentuknya seperti ini. Kita diberikan fungsi X itu sama dengan seper X pangkat 3. Kita cek, apakah fungsi X sama dengan seper X pangkat 3 ini mempunyai limit? Jeng, 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 jeng. Nah, misalnya nilai fx akan lebih besar dari 1000 jika 0 kurang dari nilai mutlak x kurang dari 1/10 sehingga fx itu sama dengan seper x pangkat 3 kurang dari 1/1000. Gitu. Jadi fungsi fx tidak mendekati nilai tunggal apapun ketika x mendekati 0. Kan ini kita bisa melihat ya. Kalau misalkan nilai X-nya itu F. Bentar. Kalau misalkan nilainya itu kita pakai seperti ini. F2. Jadi nilainya sama dengan 1/8. Kalau misalkan X-nya 2, ini nilainya itu 1/8. 1/8 sebut saja ada di sini ya. Dia benar-benar close enough to 0. 1/8 kan di sini, mendekati banget. Mendekati 0, tapi nggak sampai 0. Kemudian kalau misalkan kita ambil F1, dan nilainya hampir mendekati 0 ya. X-nya misalkan 1, jadi sama dengan 1/1. 1 pangkat 3 kan 1 ya. Jadi F1 itu kan 1. Nah, jadi limit seper X pangkat 3, di mana X ini mendekati 0. Ya, ini lupa saya ya, belum saya kasih kesimpulan. Nah, di sini saya kasih titik 3. Jadi, limit X mendekati 0 dari sebuah fungsi 1/X pangkat 3 itu sama dengan, bukan sama dengan, tapi itu tidak ada. Jadi, tidak ada nilai limitnya. Karena ketika semakin mendekati 0, bukannya malah nilainya itu ada, tetapi dia nilainya malah semakin besar. Tidak ada. Atau gini, tidak memiliki nilai limit. Oke, limit. Maaf ya, tulisan saya masih belum bisa rapi. Nah, bisa kita cek lagi kalau misalkan di sini ini berapa ya? Seperberapanya? Ini deh. Kalau misalkan kita ambil di sini, ini kan nilainya nggak malah mendekati 0, tapi ini kan malah menjauh dari 0. Dia kan malah semakin menjulang tinggi ke sumbu Y atau Fx. X-nya itu kan makin besar.
gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut di nomor 4. Nah, jadi dari sini, dari soal nomor 3, kita tahu bahwa bentuk-bentuk yang tidak memiliki limit itu, yang tidak memiliki nilai limit itu yang contohnya yang terputus, kemudian yang bergelombang plotnya. Kemudian yang terakhir adalah tak terbatas. Nah, nomor 4. Di sini nomor 4 soalnya, buktikan bahwa limit X mendekati 0 positif dari sebuah fungsi 1 per X itu sama dengan tak hingga. Nah, dari sini kita perlu tahu definisinya dari limit ini. Karena limit ini itu kan gabungan ya. Limit dari limit. Sebentar. Sepertinya waktunya, saya takut waktunya enggak nutut. Karena diberi waktu hanya 45 menit. Jadi ini aja langsung. Definisi limitnya ini gabungannya. Jadi definisinya untuk setiap alfa di R ada delta positif. Sedemikian hingga 0 kurang dari X dikurangi C kurang dari delta. Sehingga nilai mutlak dari Fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Untuk pembuktiannya, ambil sembarang alfa di R. Akan dicari delta positif. Sehingga 0 kurang dari X dikurangi C kurang dari delta. Maka 1/X ini harus lebih besar dari alfa. Karena 1/X ini harus lebih besar dari alfa, maka 1/X lebih dari alfa lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, berdasarkan faktanya, 0 kurang dari X min 0, kurang dari delta, sehingga 0 kurang dari X kurang dari delta. Dapat dipilih, delta itu sama dengan 1 alfa. Jika dan hanya jika delta sama dengan 1 alfa, sehingga X min 0 ini lebih dari 0 dan lebih kecil dari delta. Sama dengan 1 alfa. Maka X min 0 ini sama dengan X. Kurang dari delta, yang deltanya tadi itu kan sama dengan 1 A ya. Jadi, jika hanya jika alfa ini kurang dari 1/X. Atau 1/X ini lebih dari alfa. Nah, bentuk yang di bawah ini dan bentuk yang di atas ini kan udah sama nih. Nah, jadi limit X mendekati 0 positif dari fungsi 1/X sama dengan tak hingga itu terbukti. Nah, terbukti. Oke, mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semoga ilmunya bermanfaat, dan semoga tugas UTS saya ini mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, terima kasih. Saya mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang jelas atau terdapat kesalahan. Seperti kata Bu Dian, kesalahan itu bukan dari Anda, tetapi kesalahan itu datang dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.